Syarifuddin Prawira Negara. Syarifuddin lahir di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Kresidenan Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Syarifuddin berasal dari Banten dengan campuran darah Sunda, Banten, Minangkabau. Meskipun semua apolitis selama studinya di Rijkshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum, ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Mr. Syarifuddin Prawira Negara juga ditulis Syarifuddin Prawira Negara pada tanggal 28 Februari 1911 sampai 15 Februari 1989. Adalah seorang negarawan dan ekonomi Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia, ada banyak nama yang berperan kepada bangsa dengan negara ini. Syarifuddin Prawira Negara salah satu tokoh bangsa yang berperan sangat penting dalam penyelamatan kedaulatan negara ini. Salah satu bentuk perjuangan dan pengabdiannya, Syarifuddin Prawira Negara pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia pada Desember 1948, dan Syarifuddin adalah orang pertama yang mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia segera menertibkan mata uang sendiri sebagai atribut kemerdekaan Indonesia. Syarifuddin menikah dengan Tengku Halimah Syihabuddin, putri camat Buah Batu dan keturunan Raja Pangaruyung pada tanggal 31 Januari 1941. Mereka memiliki 8 orang anak, salah satunya Farid Prawira Negara. Selama era PDRI, keluarganya menetap di Yogyakarta di bawah perlindungan Hamengkubuwono, dan pada era PRRI keluarganya ikut Syarifuddin bergerilya di Sumatera Barat. Syarifuddin meninggal pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Syarifuddin sebelumnya menderita bronkitis dan ia rubuh di rumahnya sekitar jam 6 sore pada hari itu juga sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Kondisi fisik Syarifuddin sudah melemah dalam beberapa tahun sebelum meninggal, dan setelah Hamengkubuwono meninggal tahun 1988, Syarifuddin mengatakan bahwa ia merasa ajalnya sudah dekat dalam surat untuk Georgi Miss Turnan Kahn. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan asing khususnya milik Belanda sering disalahkan sebagai penyebab kelemahan ekonomi. Selama 3 tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menupas PRRI. Ia menyerahkan diri tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Soeharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Mengingat kondisi yang sangat genting, sehingga Syarifuddin sempat memegang kekuasaan sebagai seorang presiden meskipun dalam rentang waktu yang relatif singkat. Bermula saat terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 18 Desember 1948 di ibu kota Jakarta waktu itu. Para pemimpin Republik Indonesia sebagian ada yang tertangkap, termasuk Soekarno dan Hatta. Alhasil, Syarifuddin mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintah darurat guna menyelamatkan Indonesia dari bahaya. Masa muda Syarifuddin Prawira Negara. Setelah ia masuk ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan meraih gelar Mr. Indonesia, saat ini setara dengan sarjana hukum. Pada 1939 selama studinya, Syarifuddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesia yang apolitis dan didukung pemerintah Hindia Belanda sebagai alternatif, dan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang notabene bersifat radikal dan pro kemerdekaan. Selama masa awal karirnya, Syarifuddin mulai menunjukkan sikap-sikap nasionalis dan ia tidak setuju dengan tuntutan-tuntutan yang moderat, menuntut otonomi yang lebih di Indonesia. Dalam petisi Sutarjo tahun 1936, belakangan Syarifuddin diterima dikerja di kantor pajak di Kediri sebagai ajudan inspektur pajak. Sebelum pendudukan Jepang, ia juga sempat mendirikan organisasi untuk menolong korban perang. Sebelum kemerdekaan, Syarifuddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta pada tahun 1939 sampai 1940, petugas pada Departemen Keuangan Belanda pada tahun 1945 sampai 1942, serta pegawai Departemen Keuangan Jepang.
Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP pada tahun 1945 yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nama Syarifudin Prawira Negara diabadikan sebagai salah satu gedung kembar di kantor Bank Indonesia. Tidak dapat diragukan lagi harus sesuai dengan perjalanan hidup dan peranan dalam perjuangan. Syarifudin Prawira Negara tergolong sebagai tokoh nasional. Lebih dari itu, ia adalah seorang intelektual, demokrat, enukrat, menjunjung tinggi agama yang dianutnya, dan berani menanggung resiko atas keputusan dan perbuatan yang dilakukannya.